Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Hayun Halimatul Ummah dengan NIM 12230500062 dari kelas Ilmu Hukum 2B. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video yaitu dengan salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar Hukum Indonesia dari dosen pengampu yang saya hormati Ibu Neni Nurhayani SHMH, yaitu dengan tugas mempresentasikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8 dari materi mata kuliah tersebut. Oke, lanjut saja untuk bab pertama atau kita kenal dengan pertemuan pertama ya. Di sini kita belajar tentang pendahuluan. Bagaimana sih latar belakang, apa sih tujuan mempelajari ini gitu mata kuliah ini, karena perlu kita ketahui sebelum kita terjun ke suatu ilmu pengetahuan atau apapun itu, kita harus mengetahui dulu latar belakang dari suatu hal tersebut. Lalu apa sih latar belakang adanya mata kuliah pengantar hukum Indonesia? Nah, dikutip dari salah satu buku yang sangat luar biasa, yakni dari Pengantar Hukum Indonesia, karangan Ibu dosen tercinta, menjelaskan bahwa hukum merupakan salah satu rangkaian atau rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang ataupun rakyat yang berada di dalam lingkungan masyarakat gitu, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Dan ingat, sifat hukum itu mengikat hawa nafsu. Jadi sesuatu karena ingat nafsu akan bertolak belakang dengan hukum, dan diadakannya hukum adalah untuk mengikat nafsu tersebut. Dan juga disebutkan bahwa hukum itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya masyarakat, teman-teman. Lalu apa sih tujuan untuk adanya hukum? Untuk apa sih? Pertama, untuk memberikan sebuah keadilan. Ini tentu saja udah lumrah di kalangan kita. Yang kedua, untuk memberikan kepastian hukum, yang mana apabila sudah ada hukum, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kita tidak akan bingung apa hukumannya, apa solusinya, karena sudah ada hukum yang mengatur gitu. Jadi tidak ada kerancuan-kerancuan untuk memilih suatu hukum tersebut gitu. Lalu apalagi nih, yaitu kebermanfaatan. Tentu saja adanya hukum ini sangat bermanfaat sekali untuk kita ya, selaku makhluk sosial juga termasuk, atau disebut dengan John Politikon yang nanti kita akan bahas jauh-jauh dari bab selanjutnya. Lalu ketika kita terjun ke suatu masyarakat, fungsi hukum salah satunya itu menjadi tata tertib di lingkungan masyarakat. Untuk apa? Untuk menimbulkan keselamatan bagi kita dan masyarakat yang lainnya, teman-teman. Lalu, hukum itu ada, dan mengapa sih manusia itu menaati hukum? Pertama, karena mereka yakin hukum itu ada. Walaupun secara zahiriyah kita tidak mengetahui ini bentuk hukum gitu ya. Tapi walaupun kita tidak mengetahui, tapi kita merasa bahwa hukum itu ada. Dan yang selanjutnya, mereka merasa ketika mereka melanggar suatu hukum, maka mereka akan mendapatkan sanksinya. Oleh karena itu, mereka menaati hukum gitu. Lalu dari mana sih hukum Indonesia berasal gitu? Kita akan berbicara tentang ruang lingkup Indonesia dulu ya. Untuk berbicara hukum berasal dari mana, jika berbicara tentang konsep keseluruhan di dunia, nanti kita akan bicarakan lagi. Bahwa hukum Indonesia itu lebih ke mayoritas ke sistem hukum Eropa kontinental. Itu kayak dari Belanda juga. Alasannya apa? Alasannya karena Indonesia merupakan salah satu negara bekas jajahan Belanda. Jadi otomatis ada suatu hukum-hukum yang hampir menyerupai, dan dari sana gitu hukum Indonesia ada gitu. Ada juga hukum agama di Indonesia, dan hukum agama di Indonesia itu lebih ke mayoritas hukum syariat agama Islam. Wah, kenapa kok Indonesia gitu? Bukan hanya agama Islam kan ya? Alasannya karena mayoritas Indonesia itu agama Islam, sehingga dalam hukum agama kita lebih ke mayoritas menggunakan hukum agama Islam. Seperti apa sih? Seperti hukum perkawinan, hukum zakat, hukum kayak warisan, hukum warisan kayak gitu, dan hukum kekeluargaan lainnya. Itu lebih ke mengacu kepada hukum syariat Islam. Ada juga yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat itu keluar dari budaya-budaya masyarakat-masyarakat di Nusantara, dan timbullah suatu hukum adat gitu. Hebat banget kan?
Lalu kita akan mengetahui untuk apa sih kita mempelajari pengantar ilmu hukum, tujuan umum, tujuan khususnya, intinya kita supaya memahami dasar-dasar hukum, bentuk-bentuk hukum, dari mana hukum, dan juga mengetahui mampu mengetahui pengantar hukum Indonesia teh supaya kita nanti ketika kita terjun ke suatu hukum ini, karena sebagai pengantar kita sudah tahu pengantarnya gitu. Oke, next kita bab kedua, kita akan berbicara tentang hukum positif atau hukum dalam arti tata hukum di Indonesia, teman-teman. Pertama, kita akan berbicara dan membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum gitu. Secara kodratnya, manusia itu disebut dengan makhluk sosial gitu ya, atau disebut dengan John Politikon kalau dalam bahasa hukumnya. Sehingga jadi politikon itu seorang yang harus ingin bergabung dan berkumpul dengan masyarakat yang lainnya, sehingga tidak heran bahwa manusia itu disebut dengan makhluk bermasyarakat atau makhluk sosial, teman-teman. Sehingga ada salah satu ahli dalam bidang hukum yang menyebutkan, dia adalah antropolog Cicero, yang berkata bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada hukum, atau ubi societas ibi ius gitu. Karena hukum ada, karena masyarakat ada. Jadi dapat dipahami bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk orientik dari masyarakat yang merupakan dari bentuk kristalisasi sebuah perasaan, nilai, budaya, hidup di masyarakat, kesadaran, dan sikap-sikap masyarakat tersebut, teman-teman. Jadi hukum ada karena masyarakat ada, begitupun masyarakat ada dan hukum ada. Itu saling berkaitan sekali ya. Dan yang kedua, kita berbicara tentang hukum yang bersifat universal. Hukum itu ada di mana-mana, di seluruh dunia itu ada hukum. Tapi sedikit kemungkinan, bahkan ya ada kemungkinan dari tiap-tiap negara itu berbeda-beda, karena asal mula sejarahnya juga pasti akan berbeda-beda gitu. Sehingga di sini kita akan belajar tentang kaidah-kaidah hukum. Pertama dari sifatnya, dari isinya gitu, dari bentuk penyelewengan hukum. Pertama dari bentuk sifat hukum. Sifat hukum itu ada yang bersifat imperatif, ada yang bersifat fakultatif. Imperatif itu lebih ke kita itu harus melaksanakan hukum dan harus menjauhi hukum tersebut, karena itu disebut larangan. Itu berarti otomatis wajib banget gitu kan. Itu hukumnya kalau di hukum taklifi itu hukumnya jadi wajib. Lalu ada juga yang bersifat fakultatif. Fakultatif itu lebih ke apa ya? Secara a priori itu tidak mengikuti juga, atau kayak tidak wajib juga gitu. Tapi itu merupakan suatu hukum juga. Terus apabila kita melihat dari isi kaidah hukum, tadi kalau kita melihat dari segi sifat hukum, sekarang kalau kita lihat dari segi kaidah hukum, itu ada 3, teman-teman. Pertama ada larangan, kedua ada perintah. Itu masuknya ke imperatif yang tadi, yang wajib otomatis. Dan ada juga isinya yang kebolehan melaksanakan, kebolehan tidak melaksanakan. Itu maksudnya kepada fakultatif. Dan ada juga penyelewengan terhadap kaidah hukum. Yang disebut penyelewengan itu, mereka itu apa ya? Penyimpangan dari suatu patokan hukum yang telah ditetapkan. Itu disebut dengan penyelewengan hukum. Terus pengantar tata hukum Indonesia atau disebut dengan PTHI gitu. Terus arti pengantar itu apa sih? Sebagai introduction kalau dalam bahasa Inggris, merupakan salah satu mata kuliah yang memang basic gitu di Fakultas Hukum gitu, yang memberikan sebuah uraian-uraian deskriptif analisis tentang tata hukum yang ada pada masa sekarang yang berada di Indonesia. Itu apabila kita berbicara tentang PTHI gitu. Lalu untuk apa sih gitu? Apa sih PTHI itu? Dapat kita simpulkan bahwa pertama itu merupakan memperkenalkan secara umum, sehingga kita memperoleh gambaran-gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar hukum yang ada di Indonesia. Kedua adalah pengantar itu, ingat teman-teman, bersifatnya kayak apa ya, luas tapi tidak mendalam gitu. Jadi kita hanya mempelajari sesuatu hal yang luas, akan tetapi kita akan ulik lagi, kembali lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya setelah PTHI ini. Lalu menunjukkan fungsi mata pelajaran tersebut itu sebagai pembantu atau petunjuk jalan. Jadi PTHI ini merupakan salah satu mata kuliah untuk mengantarkan kita terjun ke dunia perhukuman gitu.
tata hukum Indonesia itu institutum adalah suatu hukum positif suatu negara, yakni yang berlaku pada suatu negara pada saat tertentu. Pertama, hukum positif itu mengikuti secara umum ataupun khusus. Kedua, hukum positif itu ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan. Yang ketiga, hukum positif itu berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Lalu banyak sekali istilah-istilah dari pengantar tata hukum Indonesia. Ada yang menyebutnya dengan tata hukum Indonesia, hukum positif Indonesia, pengantar hukum, pengantar tata hukum Indonesia, dan masih banyak lagi. Lalu, fungsi utama PHI itu apa sih? Pertama, itu sebagai mata kuliah mendasar bagi mereka yang terjun di dunia hukum. Ingat, ini bukan mata kuliah spesialis atau jurusan. Oleh karena itu, setiap jurusan akan mempelajari terhadap mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Juga mata kuliah yang memberikan landasan-landasan atau teori-teori tentang hukum yang umum yang diberlakukan di Indonesia dan pengaplikasiannya gitu. Juga ilmu PTHI ini merupakan salah satu ilmu yang mengajarkan atau menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia dan mengatur setiap orang dalam mempelajari hukum positif di Indonesia. Itu fungsi. Lalu tujuannya apa nih? Tujuan belajar pengantar hukum Indonesia. Pertama, mengetahui macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Kedua, mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan apa yang dibolehkan secara pandangan hukum. Yang ketiga, mengetahui kedudukan hukum di Indonesia, kedudukan hukum-hukum yang lainnya. Keempat, mengetahui lembaga-lembaga atau instansi pembentuk atau pembuat penegak hukum juga, dan kita mengetahui prosedur hukum apabila kita menghadapi suatu masalah hukum. Ada nggak sih perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum? Ya tentu saja ada persamaan dan perbedaannya. Lalu apa saja sih perbedaannya? Pertama, otomatis ketika kita melihat dari segi istilah itu sudah berbeda. Pengantar ilmu hukum gitu. Ada juga pengantar hukum Indonesia, itu sudah berbeda ya secara istilah. Juga ada dari dilihat dari segi objeknya. Ketika kita berbicara pengantar ilmu hukum, itu kaidahnya berbeda. Pengantar ilmu hukum itu kaidahnya ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Sedangkan apabila kita berbicara tentang pengantar hukum Indonesia, itu lebih ke hukum positif di Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Itu secara perbedaan. Lalu apa sih persamaannya? Persamaannya, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia itu merupakan mata kuliah prasyarat bagi sebagian besar mahasiswa yang belajar dan terjun di dunia hukum. Dan dua-duanya merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang ilmu hukum juga, dan hubungan antara PIH dan PHI itu sangat berhubungan erat. Karena ketika kita belajar tentang PIH, otomatis kita harus belajar dengan PHI-nya juga, teman-teman. Terus ada yang disebut dengan konsep survei udara. Apa sih konsep survei udara itu? Jadi konsep survei udara itu kayak ibarat kita belajar tentang pengantar hukum Indonesia. Kita akan mengetahui secara luas bahwa dari angkasa tersebut ada kayak danau-danau yang sangat indah, pulau-pulau yang sangat indah, tapi kita tidak mengetahui dalamnya gitu. Nah, seperti itulah kita belajar pengantar hukum Indonesia, kita akan mengetahui secara global, secara luas, tapi mungkin untuk secara mendalam kita akan terjun lagi ke mata kuliah yang lainnya. Dan kita lanjut pada bab ketiga ya. Oke, dan bab ketiga itu membahas tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan juga membahas tentang politik hukum nasional. Berbicara tentang sejarah, ini sangat seru sekali ya, karena pada masa sejarah itu terbagi menjadi dua periode. Periode pertama pada masa VOC dan periode kedua pada masa pemerintahan Belanda. Yang mana pada masa VOC itu ada pada tahun 1602 sampai 1799 teman-teman, yang mana pada waktu itu gubernur pada saat itu ya ini Pieter Both
dia memiliki atau diberi wewenang untuk membuat suatu peraturan yang diperlukan untuk kepentingan POC sendiri. Setiap peraturan yang berlaku itu diumumkan dalam sebuah plakat. Itu terjadi pada tahun 1635. Dan pada tahun 1642, semua plakat-plakat ini disusun dan diumumkan di Batavia yang disebut dengan Statuta Van Batavia, teman-teman. Lalu, pada yang kedua adalah masa pemerintahan Belanda. Yang mana pada masa pemerintahan Belanda itu terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu tentang Regering pada tahun 1855, 1814 sampai 1855. Dan pada masa ini raja memiliki kewenangan yang sangat tinggi, yakni mengatur seluruh tempat-tempat jajahan pada saat itu. Oke, lalu pada saat itu juga ada suatu pengkodifikasian hukum, yakni dalam bidang hukum semua peraturan yang berlaku bagi orang Belanda dan zaman POC itu tidak mengalami perubahan, teman-teman, karena menunggu waktu pengkodifikasian hukum pada masa nasional Belanda juga gitu. Lalu apa sih definisi dari pengkodifikasian itu? Pengkodifikasian itu lebih ke pembukuan atau pembukuan jenis-jenis hukum dalam satu undang-undang secara sistematis dan lengkap gitu. Sehingga satu undang-undang atau hukum tersebut menjadi komplit dalam satu pembukuan tersebut. Lalu ada gak sih unsur-unsur untuk pengkodifikasian? Ya tentunya ada. Salah satunya pertama, jenis hukum tertentu. Kedua, bersifat sistematis. Ketiga, lengkap. Sesudah lengkap barulah bisa dipembukukan gitu. Lalu tujuan kodifikasi teh apa sih gitu? Pertama, untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu sudah dijelaskan pada awal bab di pendahuluan, salah satu tujuan hukum juga. Kedua adalah penyederhanaan hukum. Yang ketiga, kesatuan hukum. Lalu ada gak sih contoh suatu hukum yang udah dikodifikasi? Ya contohnya banyak sekali, teman-teman. Di antaranya di Indonesia itu ada hukum kita undang-undang hukum dagang, kita undang-undang hukum pidana, perdata, yang mana perdata sendiri itu dibukukan pada tahun 1 Mei 1848, Kitab Hukum Dagang itu dibukukan pada 1 Mei 1848 sama juga, dan untuk KUH pidana itu diperbaharui lagi, teman-teman gitu. Lalu kodifikasi, berbicara tentang kodifikasi nih ya. Kodifikasi itu ada 2 macam. Pertama, itu ada kodifikasi terbuka namanya. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan kodifikasi tertutup. Lalu apa sih kodifikasi terbuka itu? Kodifikasi terbuka itu lebih ke kodifikasi yang membuka diri gitu terhadap pendapatnya dan memuat tambahan-tambahan dari luar induk kodifikasi tersebut. Jadi itu bersifat terbuka. Lalu ada yang kedua yaitu kodifikasi tertutup, yang mana semua itu lebih ke menyangkut permasalahan yang dimasukkan di dalam kodifikasi atau dalam kumpulan peraturan-peraturan. Isi kodifikasi itu apa sih? Apa saja sih gitu. Yang pertama ada politik hukum, unifikasi di zaman Hindia Belanda, penduduk terpecah menjadi banyak sekali pecahan-pecahan penduduk pada waktu itu. Lalu teman-teman berbicara tentang bentuk hukum ya. Bentuk hukum itu berkaitan dengan corak hukum, di mana bentuk hukum itu ada 2, yaitu ada tertulis dan yang tidak tertulis. Bentuk hukum tertulis itu disebutkan dengan yang sudah dikodifikasi, dan bentuk hukum yang tidak tertulis itu disebutkan dengan hukum yang tidak dikodifikasi. Lalu berbicara tentang corak hukum. Corak hukum itu terbagi menjadi 3. Ada unifikasi, ada dualistis, ada pluralistis. Unifikasi sendiri itu merupakan satu sistem. Ini uni berarti satu sistem bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau negara. Lalu ada dualistis atau dualisme. Itu berlaku 2 sistem hukum bagi 2 kelompok sosial yang berlaku gitulah. Dan ada juga pluralistis. Pluralistis itu merupakan berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang berada di dalam suatu kesatuan kelompok sosial atau negara tersebut. Itu ada masa Regering yang tadi. Itu yang kedua adalah masa RR, yaitu masa
Regeling Reglement, yaitu pada tahun 1855 sampai 1926. Pada masa ini, terjadi perubahan pada Goodwood secara akibat dari pertentangan antara parlemen dan raja. Dengan kemenangan parlemen, akibatnya kekuasaan raja itu ada di daerah jajahan dan dibatasi, teman-teman. Lalu, undang-undang atau disebut dengan WET pada waktu itu yang mengatur keadaan daerah jajahan itu dibuat oleh raja dengan common like oleh para raja bersama-sama dengan parlemen. Peraturan dasar tentang pemerintahan ini yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di Indonesia dan terbentuklah undang-undang atau disebut dengan WET. Waktu itu dinamakan dengan Regeling Reglement atau RR. Nah, udah itu majulah ke masa selanjutnya, yaitu masa pada yang ketiga, yaitu masa IS atau disebut dengan Indies Start Regeling gitu. Pada tahun 1918 dibentuk suatu DPR atau Polskrad gitu. Di sini bangsa Indonesia diberi hak untuk turut membuat undang-undang, yang mana Goodwood mengalami perubahan. Tata pemerintahan Hindia Belanda mengalami perubahan juga. Jadi RR pada tahun 1855 itu diubah dan diganti menjadi Indies Start Regeling atau disebut IS pada tahun 1 Januari 1926 sampai dengan 1928. Itu, teman-teman. Lalu sudah itu masa sejarah Indonesia itu golongan-golongannya itu bermacam-macam, sehingga ada yang disebut dengan golongan Bumi Putra, golongan Eropa, terus golongan Timur Asing juga gitu. Setelah itu hal apa sih yang dimuat dalam undang-undang dasar gitu? Nah, undang-undang itu hanya memuat tentang ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia, dan masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut di dalam berbagai undang-undang gitu, dalam berbagai undang-undang organik. Karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang dihasilkan oleh aturan peralihan dari pasal 2 UUD 1945 masih mempunyai arti yang penting. Lalu dengan adanya aturan peralihan ini, pengaturan dalam perundang-undangan organik harus membuat suatu perundang-undangan, yakni dari tata hukum sebelum 17 Agustus 1945, ialah tata hukum Belanda, teman-teman. Lalu setelah itu ada yang disebut dengan politik hukum nasional. Politik hukum nasional ya, ketika kita berbicara tentang politik hukum nasional, pertama adalah suatu perhatian atau kebijakan tentang sesuatu hal terhadap berlakunya di negara ini. Terus kedua, yaitu suatu jalan untuk memberikan wujud sebenarnya kepada yang dicita-citakan dan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya. Untuk corak hukum dan bentuk-bentuk hukum itu sama saja seperti yang ada unifikasi, ada dualistis juga, seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui tentang politik hukum nasional, kita juga harus mengetahui tentang hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia, sehingga ada yang disebutkan dengan peraturan peragamaan seperti itu, dan ada juga peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana keputusan pengadilan agama merupakan salah satu bentuk keputusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih dan suatu lembaga kepadanya. Ada juga yang disebut dengan perundang-undangan di Indonesia, itu merupakan salah satu hukum Islam juga, termasuk ke dalam hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan, bersifat lebih mengikat gitu secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya itu lebih luas. Oleh karena itu, sebagai peraturan organik terkadang tidak elastis mengantisipasi tuntutan zaman dan perubahan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang itu memuat hukum Islam dan mengikat kepada seluruh warga Republik Indonesia.
Oke, dan yang selanjutnya yaitu pada bab 4 atau pertemuan keempat kita membahas tentang sumber hukum positif di Indonesia. Di mana di sini kita belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ditegaskan dan dijelaskan juga pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, merupakan peraturan tertinggi yang ada di Indonesia atau disebut dengan supremasi law di sini. Sehingga ada suatu landasan formil konstitusional yang menyebutkan tentang peraturan perundang-undangan untuk UUD 1945. Terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ketetapan MPR atau disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini merupakan salah satu susunan tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berada di atas undang-undang. Lalu yang ketiga, yaitu susunannya itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut dengan Perpu gitu. Undang-undang atau disingkat dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden tentunya. Undang-undang ini memiliki kedudukan kedudukan atau aturan main gitu bagi rakyat untuk konsolidasi dalam rangka mewujudkan tujuan dalam membentuk negara. Dan landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk undang-undang juga ini pastinya sudah diatur teman-teman, yakni dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995 untuk rancangan undang-undang yang datang dari presiden atau pemerintah gitu. Lalu yang selanjutnya ada apa nih? Yakni ada peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP. Peraturan pemerintah disingkat dengan PP adalah suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan sebagaimana mestinya. Menteri muatan peraturan pemerintah dalam materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya ini sudah diatur tentunya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih dan tidak boleh bertolak belakang karena peraturan pemerintah tetap ditandatangani oleh presiden juga. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan presiden atau disebut dengan Kepres gitu. Merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan langsung oleh presiden untuk apa? Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya. Landasan formilnya apa? Landasan formilnya terdapat pada peraturan perundang-undangan yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang selanjutnya tatanan atau susunan peraturan Indonesia adalah peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti peraturan dari menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Peraturan ini merupakan salah satu peraturan pelaksana yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari peraturan selanjutnya, yakni dari PP, dari undang-undang, dari Kepres, dan lain-lain. Sehingga peraturan ini dikeluarkan oleh perangkat eksekutif. Kalian tahu kan perangkat eksekutif itu adalah seorang menteri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk instruksi menteri dan peraturan menteri lainnya. Lalu kita berbicara nih tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Terdiri atas apa saja? Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentunya. Kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, ada peraturan pemerintah dan yang kelima ada peraturan presiden. Lalu, ketika berbicara tentang hukum positif, ada salah satu
pendapat atau teori dari Han Kelsen, bahwasannya dia menyatakan sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling tinggi itu adalah kaidah hukum yang paling tinggi yang harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Teori Kelsen tentang tata tertib merupakan salah satu sistem yang berbentuk suatu tangga piramida. Jadi dari yang tertinggi ke bawah, akan tetapi itu harus tetap berkaitan bersamaan, teman-teman. Yakni yang di puncak piramida adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan untuk yang selanjutnya, kita ke slide selanjutnya, yaitu pada pertemuan kelima. Oke, dan yang selanjutnya yaitu bab kelima atau pertemuan kelima. Kita membahas tentang pengenalan hukum perdata. Hukum perdata sendiri di Indonesia itu didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata pada masa penjajahan. Bahkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Pidata itu merupakan yang berlaku di Indonesia, itu tidak lain merupakan salah satu terjemahan yang kurang tepatnya itu dari kitab BW juga, teman-teman. Lalu kita berbicara tentang apa sih hukum perdata itu. Menurut salah satu tokoh, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum yang antara perseorangan yang satu dengan yang lainnya, yaitu yang mengatur tentang hak, kewajiban dari perseorangan terhadap orang lain, dan pelaksanaannya itu diserahkan kepada masing-masing pihak juga. Lalu berbicara tentang hukum perdata secara luas, secara sempit. Pengertiannya apa sih? Hukum perdata secara luas itu merupakan di samping apa yang diatur juga dalam hukum perdata BW, juga termasuk ke dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan peraturan yang terdapat dalam hukum dagang itu sendiri. Dikatakan demikian, hal ini disebabkan keadaan yang ditumbuhkan dalam perdagangan yang diatur dalam hukum dagang itu tidak bisa dilepaskan dari adanya perbuatan keperdataan itu sendiri, seperti halnya jual beli, asuransi, pengangkutan, dan sebagainya gitu. Untuk masalah kaitan hukum dagang dan hukum perdata nanti next kita akan bahas di pengenalan hukum dagang juga. Lalu yang kedua ada hukum perdata secara sempit. Apa sih maksudnya? Nah, ini lebih ke membicarakan tentang hukum perdata dalam lebih terfokus dengan apa yang diatur dalam hukum perdata itu sendiri, dalam BW itu sendiri, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah keperdataan. Lalu kita berbicara tentang dasar hukum berlakunya hukum perdata. Itu dari mana sih? Kita hanya akan secara singkat membahasnya, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 ada dimuat pada aturan-aturan peralihan, teman-teman. Lalu berbicara tentang sejarah terbentuknya hukum perdata nih, bahwa sejarah ini dapat ditelusuri dari berbagai peradaban dan sistem hukum di dunia, seperti Roma kuno, Eropa abad ke-12, dan revolusi industri pada abad ke-19. Di Indonesia, hukum perdata itu diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata gitu, perdata, dan mengalami beberapa revisi dan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat hingga saat ini. Hukum perdata di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang perundang-undangan gitu. Lalu kita akan berbicara tentang sistematika hukum perdata itu seperti apa sih gitu. Nah, ini penting juga untuk kita bahas, dan untuk pembahasannya ada di PPT juga ya, teman-teman. Next, untuk materi dari bab ke-6. Selanjutnya, bab ke-6 atau pertemuan ke-6, kita membahas tentang pengenalan hukum adat di Indonesia. Ini merupakan salah satu materi yang seru banget, karena pas waktu pembelajaran juga sangat seru dengan dijelaskan oleh para pendiskusi yang sangat hebat juga. Sebelumnya,
kita akan membahas tentang apa sih hukum adat itu gitu. Hukum adat merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang sangat menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris, yakni hukum yang mempunyai wibawa gitu yang sangat tinggi serta pengaruh dalam pelaksanaannya dan berlaku itu serta merta dan dipatuhi juga oleh masyarakat itu. Lalu berbicara tentang bentuk-bentuk hukum adat, pastinya ada dua bentuk. Pertama, ada yang sudah dikodifikasi, dua yang tidak tertulis dan yang tertulis. Yang tertulis merupakan salah satu hukum adat yang sudah mengenal tulisan. Misalnya kayak peranatan yang di daerah Suap Praja dan Subak di Bali, itu merupakan salah satu bentuk hukum adat yang sudah ada tulisan. Contohnya seperti apa? Contohnya ada Subak Bali, piagam-piagam raja, pranata desa, Braja Nanti, Kutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk hukum adat yang tidak tertulis. Ini merupakan salah satu hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat yang masih buta akan huruf gitu. Jadi dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum di masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kawin lari, harta gono gini, maro, ini merupakan salah satu bentuk hukum adat yang tidak tertulis karena pada masa itu masyarakatnya masih pada buta akan huruf itu. Ada sifat-sifat hukum adat. Apa aja nih? Yang pertama ada magis religius, yaitu alam pikiran masyarakat hukum adat yang dipengaruhi oleh alam gaib. Kedua ada komual, yaitu lebih ke kemasyarakatan. Yang selanjutnya ada konkret, lebih ke terang dan nyata. Jadi lebih ke selalu diberi wujud nyata. Pikiran masyarakat adat itu berdasarkan hal-hal yang nyata gitu, ataupun alam pikiran anggota masyarakat adat yang berdasarkan pada hal-hal yang nyata gitu. Contohnya seperti apa? Panjar dalam rangka akan melaksanakan jual beli. Itu kayak adat mana ya? Aku juga gak kenal gitu akan adat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada partisipal komis, yaitu masyarakat adat tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan, persatuan, kebatinan, dan anggota masyarakat yang lain. Ada juga sifatnya itu tunai atau kontan gitu, yaitu selalu dibarengi dengan dibayar dengan suatu perbuatan, ucapan, ataupun simbol. Lalu kita berbicara tentang perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan. Ada bedanya nggak sih? Simak video ini ya. Bahwasannya asalnya hukum adat itu berasal dari tradisi nenek moyang bangsa Indonesia yang turun-temurun. Sedangkan hukum kebiasaan itu berasal dari hukum asing yang direpresikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia. Contohnya kayak sewa menyewa ataupun sewa beli. Si sewa menyewa itu setelah membayar terus sejumlah uang, kedudukannya berubah menjadi pemilik gitu. Kayak itu sewa menyewa. Itu adalah perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan. Lalu ada gak sih dasar-dasar berlakunya hukum adat? Tentu saja ada, karena hukum adat sendiri itu telah dikodifikasi dan telah dibukukan. Lalu apa saja sih? Pertama, dalam pasal 11AB, kedua, dalam pasal 75 redaksi lama RR 1851JO pasal 31 IS ayat 2 sub B menyatakan bahwa golongan hukum Indonesia dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, dan masih banyak lagi gitu. Terus ada teritorial atau wilayah atau kedaerahan tempat tinggal. Berdasarkan teritorial itu dikenal 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, masyarakat hukum desa atau disebut dengan perkampungan. Kedua, masyarakat hukum wilayah atau disebut dengan daerah. Ketiga, masyarakat hukum serikat atau disebut dengan perserikatan desa gitu. Lalu mungkin untuk hukum adat sebenarnya masih banyak cakupannya yang sangat luas, akan tetapi itu materi yang sangat singkat memuat secara sederhana dari hukum adat tersebut. Lalu yang selanjutnya, next pada materi bab selanjutnya. Pertemuan ke-7 teman-teman, yaitu membahas tentang pengenalan hukum dagang. Sebelum kita terjun kepada materi hukum dagang, perlulah kita mengetahui apa sih definisi dari hukum dagang tersebut. Pertama, definisi hukum dagang. Hukum dagang
sejatinya adalah suatu hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Istilah perdagangan itu memiliki akar dari kata dagang. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan istilah dagang itu dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual atau membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Istilah dagang juga dipadankan dengan jual beli atau niaga. Untuk secara lengkap bisa kalian lihat di PPT ya, gitu. Terus sebagai suatu konsep, dagang itu secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjual kembali ke tempat lain atau membeli barang suatu pada suatu saat dan kemudian dijual kembali gitu. Perdagangan itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perihal dagang atau jual beli ataupun perniagaan gitu. Ataupun bahkan pekerjaan sehari-hari. Lalu penting nih kita berbicara tentang sejarah hukum dagang. Berbicara tentang sejarah hukum dagang, mempelajari hukum dagang itu erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang di Belanda. Sejarah hukum Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Prancis. Sedangkan hukum dagang Prancis tidak bisa dipisahkan dari hukum Romawi yang dikenal dengan Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis itu peninggalan Romawi yang tersebut yang terdapat dalam 4 buku itu. Pertama kita akan bahas kupas satu-satu. Pertama ada institusional atau suatu lembaga. Buku yang memuat tentang lembaga-lembaga yang ada pada masa kekaisaran Romawi, termasuk di dalamnya ada Consulus Mercatorum, yaitu pengadilan untuk kaum pedagang. Kedua, ada Pandexta, buku kedua yang memuat tentang asas-asas dan adugium hukum. Seperti ada asas Pacta Serpanda, berjanji harus ditepati, ada asas partai otonom, kebebasan berkontrak, dan ada asas unus testis nullus testis, yaitu satu saksi bukanlah saksi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada buku Kodek, yaitu memuat uraian pasal demi pasal yang tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum dagang. Dan yang keempat, ada Nopelete, yaitu berisi karangan atau cerita-cerita yang tentunya berkaitan dengan hukum dagang juga. Lalu sistematika hukum dagang itu seperti apa sih? Dalam KUHD atau Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Dagang berlaku pada 1 Mei 1848 melalui Steinbad nomor 23, terdiri atas 2 buku dan 23 bab. Buku 1 itu terdiri dari 10 bab berjudul Perihal Perdagangan pada umumnya. Buku kedua terdiri dari 13 bab dan buku ketiga berjudul Perihal ketentuan-ketentuan dan keadaan pedagang yang tidak mampu. Lalu, penting sekali kita berbicara tentang apa sih hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, teman-teman. Apa sih hubungannya? Bahwa antara hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu dapat dikaitkan atau saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya, sehingga tidak terdapat suatu perbedaan pokok di antara keduanya. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya pasal 1 dan pasal 15 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang berbunyi pasal 1 KUHD KUH Perdata tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan. Lalu, berdasarkan pasal 1 dan 15 KUHD tersebut dapat diketahui tentang kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat pada Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, di mana Kitab Hukum Undang Dagang juga merupakan salah satu hukum yang khusus atau disebut dengan lex specialis. Perlu kita garis bawahi, lex specialis. Sedangkan KUHP Perdata itu merupakan suatu hukum yang bersifat umum atau dikenal dengan lex general, sehingga berlaku suatu asas. Ingat teman-teman, asas yang harus kita garis bawahi antara hukum dagang dan hukum perdata, yaitu lex specialis derogat lex generalis, yang artinya hukum yang khusus dapat menyampingkan antara hukum yang umum.
Lalu, berlakunya hukum dagang di Indonesia. Perkembangan hukum dagang itu semakin pesat, sehingga mengakibatkan berbagai pihak guna menciptakan sebuah peraturan yang tepat agar mampu mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis. Sehingga akhirnya akan terciptalah sebuah kitab undang-undang hukum dagang. Disebutkan juga dalam pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa peraturan yang masih ada tetap berlaku sampai pemerintahan Indonesia memberlakukan penggantinya. Di negeri Belanda sendiri, Wordbook dan Pankomhandel telah mengalami perubahan, namun di Indonesia, KUHD tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian, kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada pengembangan peraturan terhadap masalah perniagaan. Lalu, perubahan peraturan itu terjadi, namun tidak tersistemati dalam kodifikasi KUHD. Strategi perubahan terhadap masalah perniagaan Indonesia itu dilakukan secara parsial terhadap substansi kitab KUHD sendiri dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam KUHD. Lalu teman-teman berbicara tentang sumber-sumber hukum dagang. Itu pertama ada yang dikodifikasi dan ada yang tidak dikodifikasi. Untuk yang dikodifikasi atau yang tertulis, itu yang pertama ada KUHD, adalah salah satu kitab undang-undang yang dikodifikasi dalam hukum dagang di Indonesia. Kedua ada KUHS atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, kitab yang mengatur mengenai hukum perdata di Indonesia. Juga yang kedua ada kitab yang tidak dikodifikasi. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor sekian mengenai PT Garuda Indonesia. Putusan ini menimbulkan kontroversi gitu, karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Gitu. Mungkin untuk yang selanjutnya adalah mengenai bab ke-8 yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Bab ke-8 berbicara tentang pengenalan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal karena merupakan salah satu bagian dari agama Islam yang sifatnya universal juga. Kenapa Indonesia menggunakan hukum Islam? Karena ingat teman-teman bahwa mayoritas umat di Indonesia itu adalah beragama dan menganut agama Islam. Dan hukum Islam itu berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada gitu. Lalu adapun Indonesia itu memiliki beberapa peraturan-peraturan. Pertama, hukum Islam itu disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Yang kedua, di Republik Indonesia atau Indonesia sendiri itu dapat mengatur sesuatu masalah dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu berlaku bagi pemeluk agama Islam. Yang selanjutnya, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia adalah sama saja derajatnya dengan hukum adat, hukum barat gitu. Oleh karena itu, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat, dan hukum yang lainnya dan tumbuh dan berkembang di negara Republik Indonesia. Berbicara tentang hukum Islam, erat kaitannya dengan yang dinamakan al-ahkamul khamsah atau hukum-hukum yang 5, yakni ada wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Yakni hukum tersebut itu disebut dengan hukum taklifi juga. Pertama, hukum wajib, yaitu salah satu perkara yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan jika dikerjakan akan mendapat dosa. Dan hukum wajib sendiri itu terbagi menjadi dua, ada wajib secara aini, ada wajib kifayah gitu. Wajib secara aini itu seperti apa? Contohnya kayak sholat, itu merupakan salah satu pekerjaan wajib yang memang harus dipekerjakan oleh kita masing-masing dan tidak akan lubar dosa kita apabila orang lain melaksanakannya. Lalu ada fardu kifayah atau wajib kifayah. Itu apa? Itu merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilaksanakan akan tetapi apabila ada sebagian orang ataupun bagian-bagian orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban kita untuk melaksanakan hal tersebut. Contohnya seperti apa ya? Contohnya kayak dalam suatu kampung tuh menjadi dokter atau belajar ilmu nahwu ataupun ada suatu orang yang meninggal dan ketika orang lain udah membereskannya, kemudian kita baru datang dan kita tidak melaksanakan salah satu syarat dalam proses pemulasaran jenazah, maka dosa kita telah gugur karena sudah dilakukan oleh
oleh orang lain. Gitu. Yang kedua ada sunat, yakni ditinggalkan dapat tidak mendapat apa-apa, apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Ini juga ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad gitu. Yang muakkad itu sunat yang memang lebih ke prinsip, ke wajib gitu, yang diharuskan gitu. Contohnya seperti apa? Ya contohnya seperti sholat sunat, puasa sunat gitu. Dan ada juga yang ghair muakkad seperti sunat-sunat yang lainnya. Ada haram. Haram itu juga terbagi dua, ada secara zati, ada yang aridi. Ada haram karena memang melaksanakan itu ada feedback balik ke kita yang kurang baik, itu secara langsung. Ada juga yang aridi. Aridi itu lebih ke apa ya, tidak secara zati itu haramnya atau kemaborotannya itu larangan keras untuk kita. Jika dikerjakan itu akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan teman-teman otomatis kita akan mendapatkan pahala. Dan yang selanjutnya ada hukuman makruh, di mana makruh tersebut lebih ke larangan yang tidak keras. Jadi jika dikerjakan itu tidak mendapat apa-apa, dan jika ditinggalkan itu akan mendapatkan jika tidak dikerjakan itu akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti makan makanan yang makruh, itu ya seharusnya tinggalkan aja. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala bagi kita. Dan yang selanjutnya ada mubah atau disebut dengan halal atau jaiz, ya boleh-boleh saja, melaksanakan boleh, meninggalkan boleh, itu kayak makan, minum, dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk uraian materi dari pertemuan 1 sampai 8 sudah cukup selesai. Terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan-kesalahan dari penguraian materi dari materi pertama sampai materi ke-8 ini. Mudah-mudahan puasa kita tetap ada dalam kebarokahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.